Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Sipin Habib. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotografi sebagai media pembelajaran. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang besar terhadap berbagai sudut kehidupan manusia. Salah satunya dalam aspek pendidikan. Pendidikan merupakan satu bagian yang memiliki peran penting untuk dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa memanfaatkan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Contohnya adalah penggunaan media dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat, sehingga terjadi proses pembelajaran. Salah satu media yang akan dibahas kali ini adalah media fotografis sebagai media pembelajaran. Gambar fotografis umumnya digunakan sebagai ilustrasi dari berbagai sumber buku pelajaran, koran, maupun majalah. Fungsinya untuk meningkatkan gairah belajar siswa dan meningkatkan daya ingat. Namun, penyajian terlalu banyak gambar fotografis akan menjadikan proses pembelajaran tidak efektif. Fotografis juga sering digunakan para siswa secara individual maupun secara kelompok. Selain itu, gambar fotografis dapat dipergunakan sebagai dasar studi untuk membuat laporan dan referensi untuk penelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Sophie Sapasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang gambar potongan fotografi sebagai media pembelajaran. Gambar fotografi cukup dikenal karena sederhana, tanpa perlengkapan dan tak perlu proyeksi untuk melihatnya. Gambar fotografi termasuk gambar still picture yang terdiri dari dua jenis, yaitu flat view picture tidak tembus pandang dan transparent picture gambar tembus pandang. Keuntungan gambar fotografi. Yang pertama, mudah dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, harganya lebih relatif murah dari jenis media yang lainnya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk banyak hal. Yang keempat, dapat menerjemahkan gagasan abstrak menjadi lebih realistik. Terdapat keuntungan dan kelemahan dari menggunakan fotografi sebagai media pembelajaran. Dan sekarang saya akan menyebutkan kelemahan dari menggunakan fotografi sebagai media pembelajaran. Kelemahan yang pertama yaitu gambar sudah cukup memadai, akan tetapi tidak cukup besar ukurannya apabila dipergunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali disajikan melalui proyektor. Yang kedua, gambar fotografi adalah berdimensi 2, sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3. Kecuali dengan pengambilan yang tidak hanya dari satu sudut saja. Yang ketiga atau yang terakhir, gambar fotografi bagaimanapun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup. Namun demikian, beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak, dengan maksud guna meningkatkan daya efektivitas proses belajar mengajar. Kali ini saya akan membahas prinsip fotografi dalam penggunaan media pembelajaran. Pertama, pergunakanlah gambar-gambar untuk tujuan pelajaran yang spesifik, yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Padukan gambar-gambar tersebut dengan pelajaran, karena keefektifan pemakaian gambar-gambar fotografi di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan dan kesinambungan. Pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja daripada menggunakan banyak gambar tetapi tidak efektif. Kurangi penambahan kata-kata pada gambar karena gambar-gambar itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita atau dalam menyajikan gagasan baru, mendorong pernyataan yang inovatif dan kreatif.
Melalui gambar-gambar tersebut, para siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan atau tulisan, seni grafis, dan bentuk kegiatan lainnya. Terakhir, mengevaluasi kemajuan kelas. Bisa juga dengan memanfaatkan gambar-gambar tersebut baik secara umum maupun secara khusus. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu aplikasi media foto. Ada 2 poin dalam bagian ini. Yang pertama, penggunaan media foto dapat meningkatkan kemampuan menulis cerpen. Dan yang kedua, penggunaan foto yang tersusun dalam suatu urutan diharapkan dapat bercerita tentang apa yang disampaikan. Terima kasih karena telah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.